umpamanya kalian semuanya itu nanti ada pemilihan kepala desa, ada pemilihan bupati, siapa tahu Anda nanti calon bupati umpamanya ya, calon bupati kemudian terpilih gitu. Nah, kalau sudah terpilih, jangan yang lawan politiknya tadi dikesampingkan. Itu harus dibangun, ya, harus dirangkul, harus dihargai dan diopeni, sehingga dia merasa diberikan tempat dalam posisi yang strategis umpamanya. Seperti yang bisa kita lihat di tempat kita ini sebagai contoh ya, ini contoh yang baik. Apa ini pemilihan presiden di era Jokowi yang kemarin, ya. Baik itu setelah Jokowi jadi presiden untuk 2 periode, maka si Pak Prabowo sama Pak Menteri Pariwisata itu semua diambil, dirangkul. Termasuk lawan-lawan partai politiknya pun yang searah dan seide itu pun juga dirangkul. Dalam rangka apa? Dalam rangka bersama-sama untuk membangun negeri. Konsentrasinya sudah berbeda. Kalau kemarin sebelumnya adalah persaingan untuk mendapatkan simpatik daripada masyarakat, tapi begitu sudah selesai, ya sudah selesai. Ini teorinya. Tapi bagaimana prakteknya? Salah satu bentuk praktek yang diterapkan oleh Jokowi adalah membangun kekompakan dan kerukunan serta melibatkan, ya. Nah, ini serta melibatkan partai-partai politik yang mau diajak membangun negeri dalam satu arah kebijakan. Nah, sehingga terjadilah deal-deal, terjadilah negosiasi, terjadilah makanya akhirnya Pak Prabowo, Menteri apa itu, Menteri Pariwisata, kemudian Menteri yang dari PAN itu, Menteri Perdagangan, sekarang masuk semua. Nah ini apa? Dalam rangka mempersatukan ini memang tidak gampang ya, tetapi ini memerlukan proses yang sulit dan rumit karena harga diri apa dan seterusnya ini. Tapi kalau kita adalah komitmen kebangsaan, komitmen tentang Nusantara ini, maka dengan kebesaran hati beliau-beliau ini, maka akan bergabung menjadi kabinet bersatu ini atau kabinet gotong royong untuk membangun negeri. Itu yang baik. Itu adalah contoh. Nah, kemudian berikutnya kita bicara tentang ini faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap sebuah organisasi. Apa itu kira-kira faktor yang mempengaruhi? Eksternal itu kan berarti luar, urusan luar ya. Ini ada beberapa yang bisa kita ambil. Yang pertama berkaitan dengan strategi organisasi. Organisasi manapun dan dimanapun itu pasti punya strategi. Yang pertama punya visi, punya misi. Visi adalah cita-cita yang digantung, ya, yang digantung atau yang diangan-angan. Contohnya gini, strategi organisasi. Bahwa organisasi A ini bahwa tahun 2050 akan menjadi organisasi yang berdaya saing, umpamanya gitu. Berdaya saing global. Itu cita-citanya. Nah, untuk menuju organisasi yang mampu berdaya saing sampai tahun 2050 tadi, apa yang harus dilakukan oleh sekelompok organisasi yang terdiri dari berbagai struktural, fungsional, tim apa, tim ini, tim itu, dan seterusnya, untuk bersama-sama menuju kepada organisasi yang berdaya saing tadi. Artinya, setiap tugas dan fungsi daripada sub-sub organisasi yang ada di dalamnya, atau para manajer-manajer yang ada di dalamnya ini,
diberikan tugas dan kewenangan untuk mengantarkan cita-cita yang mulia tadi, yaitu dengan menempuh, katakanlah kalau manajer A, karena ini bidang produksi, bagaimana mengantarkan bahwa produksi ini bisa berjalan dengan baik. Maka perlu ada pemasok barang-barang bakunya harus begini dan begitu. Demikian juga berkaitan dengan SDM. Untuk membangun SDM yang handal itu bagaimana? Disiapkanlah, katakanlah masing-masing SDM itu dipersiapkan, ada pelatihannya, ada sertifikasinya, ada peningkatan kompetensi-kompetensi lain, dan ini semua diperhatikan oleh organisasi ini karena semuanya dalam rangka menuju era yang namanya organisasi yang berdaya saing. Nah, artinya apa? Misi ini merupakan anak tangga untuk mencapai sebuah cita-cita. Makanya kalau strategi organisasi ini ada dua. Satu ada visi, yang satunya ada misinya. Visi adalah cita-cita, misi adalah sarana untuk menuju ke sana. Apa yang harus dilakukan? Oh, meningkatkan ini, meningkatkan itu, melatih ini, melatih itu, dengan target sekian, dengan jumlah sekian, itu adalah misinya. Kemudian yang kedua berbicara tentang struktur pemenang. Manajemen, top manajemen, ya, manajemen puncak lah itu, harus memberikan kepada manajemen di bawahnya, apakah itu istilahnya direktur, apakah manajer, apakah apa, memberikan kewenangan yang penuh, ya, memberikan kewenangan yang penuh dan otonom untuk mengatur rumah tangganya di dalam kelompok satu, katakanlah gitu. Nah, kemudian untuk menjalankan sedemikian rupa sehingga yang diminta adalah laporan dan pertanggungan jawab. Itu adalah organisasi yang dinamis, organisasi yang rasional. Jangan semuanya organisasi ini semua saudaranya. Kalau sudah saudaranya ini, merit system ini kadang-kadang tidak sehat. Direkturnya, umpamanya ayahnya, terus wakilnya istrinya, manajernya anaknya, anunya lagi mantunya, terus gitu. Ini kalau kita melihat organisasi yang seperti itu adalah organisasi keluarga. Kalau sudah organisasi keluarga ini secara kumulatif mempunyai pandangan yang barangkali tidak sehat. Karena tidak ada campur tangan, seakan-akan dari pihak luar tidak ada. Semua lini sudah dikuasai oleh pemilik pemegang saham, dalam hal ini keluarganya. Nah, itu struktur pemenangnya. Kemudian yang ketiga, bahwa kita di dalam rangka melaksanakan tugas-tugas organisasi, tentunya tidak lepas dari adanya peraturan yang melekat. Apakah peraturan yang ada ini peraturan yang berkaitan dengan legitimitas perusahaan? Apakah peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari setiap elemen yang ada di dalamnya? Atau tata tertib yang diciptakan oleh SOP yang ada di struktur di situ. Nah, ini penting, ini peraturan ini. Tanpa ada peraturan, maka sasaran daripada organisasi ini biasanya akan lewat di tengah jalan. Karena arahnya tidak jelas. Makanya perlu diatur. Apakah tata tertib, apakah SOP, apakah tujuan tadi, apakah target perusahaan, itu adalah peraturan semua. Nah, kemudian yang keempat kita bicara tentang sumber daya organisasi. Kalau sumber daya organisasi ini apa yang kira-kira bisa dipahami oleh semuanya ini? Kalian, sumber daya organisasi, apa yang ada di dalamnya ini? Sumber daya organisasi. Tenaga kerjanya, Pak.
Sumber daya organisasi itu tenaga kerjanya. Terus apa lagi? Tadi tenaga kerjanya, SDM-nya. Selain SDM, kalau SDM tak mungkin tidak jalan, nah, sumber daya organisasi. Sumber daya itu macam-macam, ada sumber daya SDM-nya, tenaga kerja, ada sumber daya alamnya yang menjadi bahan produk bahan bakunya, ada sumber daya yang berkaitan dengan sarprasnya, sarana prasarananya. Ini jadi itu harus mendukung semuanya. Satu, berbicara tentang manusianya, dua, bicara tentang sumber bahan bakunya, yang ketiga bicara tentang sarprasnya, sarana prasarana terhadap organisasi. Mungkin punya gedung, punya peralatan, punya aula, punya kantor, alat-alat yang menunjang terhadap produk itu semua masuk dalam kategori sumber daya organisasi. Yang kelima, kita bicara tentang proses seleksi. Proses seleksi sebuah organisasi itu diperlukan untuk mendapatkan karyawan-karyawati sesuai dengan yang dikehendaki organisasi, bukan yang dikehendaki oleh panitia ya, yang dikehendaki oleh organisasi. Kalau memang organisasi itu dalam perencanaan itu butuhnya itu 10 dengan kualifikasi pendidikan ini dengan kompetensinya ini, ya seperti itulah yang harus diambil. Bukan sekedar memenuhi jumlah 10 orang, tapi kualifikasinya tidak terpenuhi. Proses seleksi ini mengacu kepada kebutuhan lowongan yang tersedia. Lowongannya tersedia apa, kualifikasi yang dibutuhkan seperti apa, dan di situ sudah terjadi rentetan-rentetan skema yang akan dibutuhkan. Yang 6, penilaian prestasi dan sistem imbalan. Kenapa ini penilaian ini penting bagi karyawan dan imbalan dan gaji itu perlu disampaikan di dalam forum ini, karena memang dengan keterbukaan sekarang ini, era sekarang memang menuntut. Saya kalau bekerja di sini, apa yang saya dapatkan? Itu kan berkaitan dengan imbalan. Mungkin masalah gaji, mungkin masalah transport, ada asuransinya, dan bagaimana kalau kita melembur, nah, bagaimana prestasi kita kalau baik, bagaimana kalau hasil produksinya itu melebihi target, ya ini semua terbangun di angka 6 ini. Nah, ini yang penting ditekuni, dipahami. Kemudian yang ke-7, bicara tentang budaya organisasi. Kalau budaya itu artinya kebiasaan yang dilakukan. Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia di organisasi itu seperti apa yang biasa dilakukan. Karena budaya organisasi satu dengan budaya organisasi yang lain itu tidak sama. Walaupun namanya sama, tapi realitasnya itu tidak sama. Contoh begini, budaya organisasi di perusahaan A. Ya, kebiasaan yang di sana yang sudah berjalan itu, kalau pagi adalah cek clock umpamanya. Pagi sarapan, terus jam siang isoma umpamanya. Lah isoma itu dikasih makan, bisa istirahat cukup, bisa sholat. Nanti pulangnya jam 4:30 umpamanya. Nah, terus seragam diberikan setiap 1 tahun sekali. Seragam. THR diberikan. Nah, umpamanya seperti itu karena sudah biasa dilakukan oleh perusahaan organisasi ini, maka budaya yang dimaksudkan itu masuk dalam kategori seperti yang saya sampaikan. Jadi yang saya sampaikan tadi masuk
masuk budaya organisasi. Karena apa? Karena budaya itu ada kebiasaan yang saya sampaikan tadi sudah menjadi lumintu, sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh perusahaan itu. Maka masuk dalam kategori budaya organisasi. Nah, kemudian tadi sudah kita singgung sumber daya organisasi tadi, ternyata di sini ada lingkungan fisik, sarprasnya. Nah, sarpras ini juga mempengaruhi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. Bagaimana kalau prestasinya kepengen baik, tapi sarana dan prasarananya itu tidak mendukung. Makanya perlu juga sarprasnya ini diperbaiki, disempurnakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan prestasi. Prestasinya apa? Kalau berkaitan dengan produksi, berarti produksinya itu terpenuhi, target terpenuhi. Kalau berkaitan dengan marketing, pemasarannya jalan dengan bagus. Kalau berkaitan dengan maintenance mesin-mesin yang harus dipelihara, itu juga ada target grupnya. Oh, bulan ini kita harus memperbaiki ini, bulan depan memperbaiki ini dan seterusnya. Ini adalah dalam rangka pembinaan dan kelestarian daripada sarpras itu, sarana prasarana. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih jelas, Pak. Masih jelas dong ngantuk? Jelas, Pak. Nah, kemudian kalau ini bicara internal, yang mempengaruhi prestasi itu internalnya juga ada yang mempengaruhi. Apakah ini bisa atau tidak? Coba ini kita pahami. Yang pertama menyangkut tentang kemampuan fisik. Apakah didukung sarana prasarana yang dimiliki organisasi? Nah, kalau ini didukung dengan bagus, maka bisa mempengaruhi prestasi dengan baik. Sasarannya akan tercapai. Kemudian yang kedua, kemampuan intelektual. Kualitas SDM-nya seperti apa? Setiap anggotanya. Sudah ada enggak juknisnya? Tugas dan fungsi dari setiap karyawan dan karyawatinya. Kemudian kalau target grupnya itu sulit tercapai, bagaimana menyiapkan SDM-SDM yang akan di-upgrade, yang akan ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita semua. Nah, kemudian karakteristik kepribadian. Nah, di sini yang penting. Kita itu sebuah organisasi, itu harus tahan banting terhadap kritik. Tadi di beberapa awal tadi kan sudah kita menyebut ya, adanya kritik apakah apa tadi konflik. Kalau kritik ini lebih cenderung pada untuk membangun, memberikan support sebenarnya. Tapi kadang-kadang manajer atau pengusaha itu tidak mau dikritik karena merasa dia yang punya, dia yang penguasa, dia yang apa. Yang lain-lain harus nggih, gitu. Siap menerima dawuh, siap menerima perintah. Nah, tetapi di dalam hal kepribadian sebuah organisasi yang dibutuhkan demi kelangsungan terhadap prestasi sebuah perusahaan ini, maka kritik diperlukan, inovasi diperlukan, perubahan juga diperlukan. Ini salah satu ciri bahwa sebuah organisasi itu perlu diperbaharui karena mau tidak mau ini akan berdampak terhadap kelangsungan daripada organisasi itu sendiri. Kalau organisasi itu hanya dipimpin oleh seseorang dalam jangka waktu panjang, maka kondisi seperti ini akan berdampak terhadap stagnan, artinya tidak berkelanjutan dengan tata cara yang bagus.
begini saja. Tapi kalau ada sistem regulasi penggantian daripada orang-orang yang ada di pucuk kepimpinan di situ, sebuah organisasi, saya yakin orang-orang yang akan ditempatkan di situ, apakah dia paksa, apakah sukarela, apakah itu memang harapan, saya yakin masing-masing sudah punya konsep, punya inovasi, punya gagasan, dan tinggal mengimplementasikan. Nah, inilah ruang yang seperti inilah yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah, ini faktor internal. Jadi dari kita perlu menggali kemampuan dan kapasitas daripada setiap organ-organ yang ada di dalamnya. Oh, si A begini, si B begini, si C, dan seterusnya. Inilah harapan daripada faktor-faktor internal yang mempengaruhi prestasi. Jadi ini bisa positif dan bisa negatif. Kalau positif berarti kita harus meningkatkan kualitas SDM. Kita harus tahan kritik, kita harus inovasi, kita harus mampu melakukan perubahan-perubahan. Ini adalah faktor internal yang berdampak terhadap hasil, prestasinya bagus. Tapi kalau memang kita tidak menghendaki hasil yang bagus, maka ya biasanya mempertahankan memperhatikan tim yang selama ini sudah ada. Dijaga benar, jangan sampai wah asalnya gitu. Satu-satunya yang harus dipertahankan adalah tim ini. Tidak mau melihat kiri kanannya, tidak mau melihat lingkungan yang ada di sekitar organisasi. Nah, ini kira-kira faktor-faktor internal yang perlu menjadi pikiran-pikiran kita. Nah, ini adalah sebuah, nah ini contoh. Saya membuat contoh ada lembaga sertifikasi profesi. Ini contoh. Jadi Mas Mbak, kalian semua itu bisa mencari contoh lembaganya dengan sendiri juga boleh, lembaga-lembaga lain boleh. Ini saya anggap ini contoh lembaga sertifikasi profesi, di mana lembaga ini kalau orang tahu dari luar, tahunya hanya lembaga sertifikasi profesi. Nah, ternyata setelah kita masuk ke dalamnya, ini namanya ada 4 jenis LSP ini. Ada lembaga sertifikasi profesi level 1. Nah, level 1 atau LSP 1 industri, ada LSP 2, ada LSP 3. Nah, LSP 1, LSP 2, dan LSP 3 ini masing-masing punya struktur yang tidak sama. Dan punya tata cara yang tidak sama juga. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini masih ada waktu ya? Nah, waktu untuk menjelaskan LSP 1, 2, dan 3. Kalau LSP 1, LSP yang lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh lembaga itu atau organisasi itu, ya. Tetapi ini hanya berlaku untuk rumah tangganya, untuk organisasi itu sendiri. Contohnya, umpamanya ada organisasi ini, contohnya organisasi perguruan tinggi A gitu, Bang. Nah, perguruan tinggi A ini untuk melakukan sertifikasi keluar ini kan biayanya besar. Maka pemerintah membuka kesempatan untuk supaya perguruan tinggi, SMK, organisasi-organisasi pelatihan yang lain supaya mendirikan namanya LSP 1. LSP 1 itu hanya diperuntukkan sertifikasinya itu dari alumninya sendiri. Dari alumninya sendiri
Tentunya dengan skema yang ada di organisasinya itu. Mungkin skemanya bisa 10, bisa 15, tergantung pada program studi yang ada di dalamnya. Kalau memang mempunyai keinginan bahwa seluruh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi A tadi, semuanya disertifikasi. Nah, sehingga dengan demikian, sertifikasi yang dikembangkan di situ sesuai dengan skema yang ada di perguruan tingginya. Yang diinginkan di situ. Itu yang LSP 1. Lah LSP 2 itu seperti apa? LSP 2 itu cenderung adanya kemitraan. Ya, kemitraan dari perguruan tinggi 1 dengan perguruan tinggi satunya, dengan perguruan tinggi yang satunya lagi, itu diberi kewenangan untuk membuat LSP 2. Tetapi di antara yang 3 tadi, diberi amanat khusus dengan surat keputusan dari Kopertis ini mamanya, bahwa perguruan tinggi yang A untuk melakukan koordinasi ke berbagai perguruan tinggi yang ada di sekitarnya. Nah, dengan perguruan tinggi yang disebut tadi antara A, B, C, D, dan seterusnya, itu menggambarkan adanya kemitraan. Sehingga nantinya ketika LSP ini melakukan sertifikasi, tidak hanya perguruan tingginya A saja, tapi perguruan tinggi yang A, B, C semuanya bisa diverifikasi dan bisa disertifikasi. Beda dengan yang LSP 1 tadi. Ini hanya untuk sekolahannya sendiri. Tapi kalau LSP 2 ini untuk beberapa sekolah yang masuk dalam course kemitraan dan kerjasama. Nah, ini LSP 2. Bagaimana LSP 3? LSP 3 ini adalah LSP yang dibentuk oleh dunia industri. Kalau LSP 1 tadi bisa di perguruan tinggi, bisa di SMK. LSP 2 itu juga bisa di perguruan tinggi, juga bisa di SMK. Tetapi kalau ini cenderung lebih 2 atau 3 daripada perguruan tinggi sebagai ladang kemitraannya. Nah, kalau LSP 3 ini adalah LSP yang dibentuk oleh dunia industri. Dunia industri ini tentunya apa? Dunia industri apa? Katakanlah kalau di bidang kewirausahaan, maka skema yang dibangun, skema yang dibuat, itu skema yang berkisarnya itu semua menyangkut tentang kewirausahaan. Tetapi ini berlaku untuk nasional, khusus umpamanya LSP Mitra Wirausaha Produktif Merdeka. Course-nya adalah bidang kewirausahaan. Punya skema berkaitan dengan bidang kewirausahaan. Nah, unit-unit kompetensi yang diajarkan di sini atau yang diujikan ini sesuai dan diperuntukkan untuk menjawab keinginan daripada LSP 3 bidang kewirausahaan. Tetapi LSP 3 ini berlaku nasional. Bisa ke perguruan tinggi, bisa ke dunia industri, bisa ke masyarakat, bisa ke organisasi, tapi khusus hanya untuk bidang kewirausahaan. Beda dengan LSP 1 maupun LSP 2. Kalau ini skemanya sesuai dengan kebutuhan yang ada di perguruan tinggi. Makanya di sini bisa macam-macam ini. Ada sektor pertanian masuk, ekonomi masuk, otomotif masuk umpamanya. Terus ekonomi masuk, terus mungkin masalah apa lagi, masalah kehutanan masuk umpamanya. Yang ada di fakultas di situ itu semua bisa masuk dalam skemanya LSP 2 atau di LSP 1 itu bisa. Tapi kalau LSP 3 hanya satu kejuruan, hanya satu pembidangan. Kalau memang pertanian ya semuanya
berkaitan dengan pertanian. Kalau SDM, ya seluruhnya berkaitan dengan SDM. Kira-kira gitu. Baik, sampai di sini.